Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan kita di Tugas Podcast. Nah, sebelumnya kenalin aku Yunita. Di sampingku ada Wafik, kemudian ada Yulia. Di sebelah sini ada Julieta dan juga Rifan. Nah, kali ini kita bersama dengan narasumber yang super keren. Dia adalah mahasiswa akuntansi 2020 yang sudah cukup lama terjun di dunia bisnis, yaitu Mas Marcel, pemilik bisnis Dimsami. Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman Mas Marcel. Halo Mas Marcel, gimana kabarnya? Baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih nih Mas, karena Sama-sama. Mas Marcel udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita di podcast ini. Nah, langsung aja ya Mas, mungkin bisa diceritain sedikit dong Mas, awal mulanya Mas Marcel terjun di dunia bisnis itu gimana? Ataukah emang punya niatan untuk jadi pengusaha atau gimana nih Mas? Oke, mungkin kalau cerita mau terjun di dunia bisnis sebenarnya ya bukan bisnis banget ya, karena ini kan skalanya masih kecil, skala rumahan gitu. Terus habis itu latar belakangnya kalau khususnya untuk Dimsami itu tuh pada tahun 2020 waktu masa-masa pandemi. Nah, di situ aku tuh lagi program diet ceritanya. Terus habis itu karena orang tua aku, ibuku itu suka masak, jadi dia kayak bikinin kita itu kayak dimsum tapi yang khusus untuk diet, jadi kayak bahan-bahannya non MSG dan sebagainya. Nah, lalu habis itu seiring perkembangannya waktu itu kan tahun 2020 kalau nggak salah lagi happening namanya mentai ya, kayak salmon mentai, ras mentai gitu dan sebagainya. Nah, pada situ aku sama kakakku sama ibuku kayak coba dijual aja dimsumnya, soalnya kan sebelumnya ya nggak langsung dijual, kayak sebelumnya kayak misalnya ada saudara kita kirimin dan sebagainya. Tapi karena responnya bagus, akhirnya kita cobalah untuk jualin itu. Pertama sih ya pasti dari mulut ke mulut ya, karena ya jujur aku nggak punya background bisnis dan orang tua aku juga bukan juga nggak punya background bisnis, ya cuma ada usaha kecil-kecilan juga. Nah, di situ kita coba jualan, lalu R&D produk dan sebagainya, akhirnya tercetuslah Dimsami seperti itu. Oke, jadi menarik banget ya asal mulanya dari pandemi, terus karena bikin menu diet dan akhirnya jadi peluang bisnis. Nah, mungkin yang bikin penasaran juga nih Mas, kenapa pilih nama Dimsami? Apakah ada artinya, ada filosofinya atau gimana nih Mas? Sebenarnya Dimsami itu eh, aku sama kamu nggak mikir apa-apa sih, cuman dimsum namanya kan dimsum. Mie-nya itu dari kata yummy itu loh. Oh, Jadi kayak dimsum enak, makanya sih. digabung jadi dimsami gitu. Oke, oke, oke. Keren ya. Dimsum Yummy terus digabung jadi Dimsami. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol tentang dimsum nih, Mas. Kan sekarang ini di Solo udah banyak ya, Mas, brand-brand dimsum yang ada di luar sana. Ya. Nah, kira-kira yang bikin produknya Mas Marcel ini spesial, beda dari yang lain tuh apa ya, Mas? Oke, mungkin di Solo berjamuran banget ya kayak bisnis dimsum itu. Mulai dari yang harganya seribuan per pieces bahkan sampai 4.000 atau bahkan belasan ribu di resto-resto terkenal gitu. Kalau yang buat dimsumku spesial ya pasti dari segi rasanya dan juga bahan baku yang digunakan, karena basicnya orang tuaku tuh kalau jualan pasti sangat mempertimbangkan namanya bahan baku dan juga proses produksi yang higienis dan sebagainya. Nah, di situ itu sih yang paling kita tonjolkan. Dan juga aku tuh punya satu produk namanya dimsum pedas. Nah, di sini selama aku di Solo tuh jarang menemukan ada yang orang jualan dimsum pedas. Jadi dimsum yang olahan dagingnya dan juga resepnya itu dicampurin dengan cabai rawit dan sebagainya gitu. Nah, itu mungkin salah satu apa ya, jadi produk yang beda dari yang lain juga, termasuk dimsum mentai juga gitu. I see, keren banget nih Mas. Jadi inovasi baru ya. Ya, Baru pertama kalinya ada dimsum yang dagingnya tuh udah pedes. Jadi mungkin udah nggak perlu pakai saus atau sambal dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya mungkin kita mau bertanya dari sisi pemasarannya nih Mas. Boleh dilanjutkan sama Yulia? Oke, jadi aku mau tanya nih Mas Marcel, penjualannya kira-kira menggunakan platform apa aja, terus apa namanya, sasarannya itu dari kalangan apa aja? oke. Mungkin aku sedikit tarik mundur ke belakang 2020 ya. Waktu 2020
marketnya itu jelas ya, pertama dari teman-temanku sendiri, teman-teman kakakku, lalu teman-temannya orang tua aku juga. Setelah itu kita tersusun kayak kita bikin Instagram, jadi kita kelola melalui Instagram. Terus habis itu untuk sistem penjualannya pun masih pre-order, bahkan sampai sekarang pun masih pre-order sih sebenarnya, dia berdasarkan kebutuhan pasar. Terus Oh, habis itu dari situ uh, tahun 2021 2022 ada tuh teman dari Jakarta lalu dari Surabaya, itu dia kayak pengen ngejualin lagi produk dimsum. Jadi pada awalnya itu mereka pernah beli, terus mereka pengen ngejualin lagi. Nah di situ akhirnya kita juga memasarkannya sampai Jakarta, Surabaya. Lalu untuk saat ini sih masih buy online, buy Instagram, buy WA, dan juga sistemnya masih pre-order juga. Tapi di sisi lain aku juga masih nge-supply beberapa temanku yang di Surabaya gitu. keren di Surabaya ya. Udah sampai luar kota ya, Mas. Oke, aku mau tanya lagi nih, bagaimana sih cara nentuin harganya? Kan mengingat banyak banget pesaing yang Ya. jualan dimsum kayak gitu-gitu. Kalau dari aku sendiri sih matok harganya yang pertama ya sesuai sama bahan bakunya ya. Jadi karena produk dimsumku itu bener-bener yang full daging dengan minim tepung dan campuran tepung dan sebagainya, otomatis kan harga ayam juga tinggi kan. Jadi Iya. dan di situ aku ngeliat bahwa ya aku mematok harga yang memang sesuai dengan kualitasnya, dan juga emang target marketnya pun sebenarnya untuk ya mahasiswa, lalu juga pegawai kantoran dan sebagainya gitu. Makanya untuk harga cenderung lumayan tinggi sih menurutku pribadi, sekitar per bijinya itu 3.500, dan kan pasar di Solo itu yang aku paling sering lihat sih yang kayak dimsum 1.000 per pieces dan sebagainya itu ya. Iya, Jadi ya which is memang mungkin kita ngesasar marketnya pun juga yang lebih sempit, cuman ya kita tetap bisa ngejaga kualitasnya. Jadi intinya lebih ke kualitasnya Ya, gitu ya. benar. Oke, aku lanjut pertanyaan ketiga. Nah, itu terkait dengan gimana sih caranya Dimsumi ini buat tetap menjaga loyalitas dari pelanggannya. Apakah ada kayak ngasih diskon, kayak gitu-gitu. Oh, kalau untuk diskon dan sebagainya itu biasanya aku kasih untuk yang pembelian yang banyak gitu loh. Termasuk kayak waktu dulu aku nge-supply di Jakarta dan Surabaya, sampai sekarang pun juga jika pembeliannya di atas apa ya? Mungkin let's say di atas 20 atau 30 pack gitu ya. Itu tuh aku bakal kasih harga tersendiri gitu. Tapi kalau untuk apa kayak yang pembeli biasa yang beli satu atau dua ya tetap menggunakan harga normal gitu. Oke. Mungkin itu dari aspek pasar dan pemasaran, mungkin dari aspek selanjutnya. Oh, oke. Selanjutnya dari aspek teknik dan teknologi nih, Mas. Ya. Untuk jumlah produksi per bulan itu kira-kira bisa produksi berapa ya? Sebenarnya produksi itu biasanya sih seminggu sekali. Sekali produksi itu bisa sekitar 500 biji sampai dengan 750. Jadi kalau per bulan ya rata-ratanya mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 pieces ya untuk dimsumnya sendiri gitu. Buat produksinya itu berarti berdasarkan pesanan ya, Mas? Ya benar berdasarkan pesanan. Tapi di lain itu juga aku juga nyediain yang frozen. Jadi aku misalnya waktu minggu pertama nih, aku bikin ada pesannya 500 biji lah totalnya. Nah itu aku lebihin 100 biji, aku bikin frozen. Jadi ketika ada orang butuh, dia bisa langsung beli, jadi nggak perlu nunggu PO lagi gitu. Dan itu pun nggak apa ya, nggak menentu gitu. Jadi tergantung situasi kondisi juga. Lalu selanjutnya bagaimana cara Mas buat memastikan kualitas produk dimsum ini? Oke, untuk memastikan kualitas produk desain yang pertama, bahan baku dimsumku itu kan bahan bakunya yang utama itu ayam ya. Iya. Di situ aku udah survei beberapa pasar yang ada di Solo, seperti pasar gede, pasar Gading, pasar Legi, yang memang itu biasanya apa tempat supplier ya betul. Nah di situ aku menemukan satu supplier yang memang dari sisi kualitas ayamnya bagus, lalu juga bersih. Kan ayam itu harus bersih ya untuk pemotongan dan sebagainya gitu. Lalu untuk tepung, terus minyak-minyak, saus dan sebagainya itu aku menggunakan yang bahan yang bermerek dan berkualitas juga. Bahkan kalau yang dimsum mentai ya, mentai itu kan ciri khasnya ada di telur tobiko ya sebutannya. Nah, di situ pun aku juga menggunakan telur tobiko yang berkualitas gitu. Jadi berbeda lagi karena walaupun produksiku masih kecil, aku tetap kayak survei satu-satu gitu loh ke suppliernya, kayak emang menemukan yang paling bagus di mana gitu. Berarti riset satu-satu ya. Iya, dan itu pun juga
waktu dari awal 2020 sih. Untuk sekarang kan udah ibaratnya kalau dari sisi R&D udah mature ya. Jadi ya tinggal mengulang aja. Oke guys, jadi tadi kita kan udah bahas tentang aspek pemasaran, kemudian teknologinya, dan juga platform-platform yang digunakan untuk menjual produknya. Nah, sekarang kita mau nanyain tentang aspek manajemennya nih, Mas. Nah, mungkin dari Julieta bisa ditanyakan ke Mas Marcelnya langsung. Oke Mas, terima kasih. Sini saya mau bertanya terkait dengan aspek manajemen. Ya. Nah, apakah ada struktur organisasi dari Dimsum ini? Kalau struktur organisasi kok kelihatannya kompleks banget ya. Sedangkan jadi belum ada sih karena bisnisku kan emang bisnis keluarga ya basicnya. Jadi ya diurusnya sama keluarga inti dan juga beberapa saudaraku juga untuk membantu produksi dan juga pemasaran gitu sih. Jadi kalau untuk struktur organisasi kayak siapa CEO-nya dan sebagainya, ya CEO-nya pasti ibuku sih gitu. Di sini di sini pun aku bantunya itu di bidang karena aku basicnya jurusan accounting. Jadi aku buatnya di bidang pembukuan akuntansinya gitu. Tapi Mas Marcel juga ikut bikinnya. Untuk sekarang sih udah enggak sih. Oh. Jadi sekarang itu sebenarnya Dimsumi itu kan cuma salah satu bisnis kecil ya. Jadi kalau orang tua aku tuh punya beberapa bisnis emang makanan kecil. Jadi misalnya di satu ini tuh ada yang namanya Dapur V. Dapur V itu emang itu punya ibuku sendiri. Jadi karena beliau udah pensiun, jadi beliau mulai membuka usaha itu. Dapur V itu ada beberapa produk juga dan di situ untuk produksinya sih dipegang sama ibuku, orang tuaku, ayahku maksudnya, sama juga ada beberapa saudaraku juga yang bantuin gitu. Dan di situ karena aku udah semester 7 juga, jadi kayak udah semester tua, jadi untuk proses produksi secara langsung aku udah nggak in touch di situ. Cuman kalau untuk pembukuan dan sebagainya itu aku masih in touch di situ. Gitu. Oh. Lalu bagaimana sih cara untuk mengelola keuangan dari bisnis tersebut? Oh, kalau mengelola keuangan, yang paling utama dan paling penting sih aku ngemisahin antara uang pribadi sama uang usaha. Soalnya berdasar pengalaman yang salah satu yang paling bikin pusing ketika mengelola keuangan ketika keuangannya tercampur gitu. Pertama aku pisahin dulu kan. Setelah itu ya kita ya, lakuin pembukaan kayak biasa aja sih, kayak mulai dari laba ruginya seperti apa, harus kasih seperti apa, lalu dicocokin aja sama aktualnya. Terus habis itu dari situ aku bisa nge-report ke orang tuaku gitu kayak dari bisnis ini totalnya segini, terus habis itu keuntungannya segini, marginnya segini, lalu modalnya lagi segini, seperti itu sih. Sebenarnya kayak pembukaan dasar aja sih untuk pengelolaan keuangannya. Lalu terkait untuk izin usaha, misalnya udah legal atau belum? Terus udah buat hak cipta atau enggak? Oh, kalau untuk legalitas usaha yang udah diurus itu ada IRT. IRT itu izin usaha rumah tangga PIRT. Itu aku udah ngurus itu bahkan dari tahun 2015. Jadi waktu di usaha pertama orang tua aku di Kuding itu udah diurus di situ. Lalu kalau untuk cipta sejauh ini belum sih karena belum ada gambaran ke sana juga karena mungkin emang masih bisnisnya skala mikro. Dan jadi kayak belum ada niat untuk seriusin juga, tapi mungkin ke depannya kalau memang bisnis ini bisa dikembangkan itu kayak hak kekayaan intelektual, lalu hak cipta dan sebagainya, logo dan sebagainya itu pasti akan dipatenkan seperti itu. Oh. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir itu apa sih tantangan terbesar dalam manajemen bisnis dari Dimsum ini? Kalau untuk Dimsumi sendiri sih tantangan terbesarnya apa ya? Sejauh ini sih mungkin dari segi pemasaran kali ya, karena jujur aja ketika aku udah nggak terlalu in touch di situ, jadi kayak pemasarannya tuh lingkupnya semakin mengecil dan emang fokusnya sih jadi lebih ke produksi untuk dijual kembali oleh orang lain gitu. Jadi untuk brand dimsum-nya sendiri sih jujur aja kayak udah mulai meredup, cuman ya kalau dari sisi penjualan sih masih stabil gitu. Terima kasih Mas. Oke. Oke, tadi udah nanyain tentang aspek manajemennya, tantangannya. Nah, sekarang kita pengen tanya dari sisi sumber dayanya. Nah, boleh Mas Rifwan ditanyakan ke Mas Marcelnya? Oke, cara mengenai sumber daya. Tadi kan udah dibilang kan bagian keuangan tuh antara modal sama uang pribadi sama uang perusahaan atau usaha itu beda. Nah, itu awalnya tuh modalnya berapa sih buat bikin usaha Dimsum ini di awalnya?
Kalau untuk usaha dimsum sendiri kayak cuman 1 juta deh, Mas. Modalnya nggak gede sih sebenarnya, karena peralatan itu kan pun juga nggak terlalu banyak. Dan misalkan untuk penggilingan daging Mm-mm. itu pun aku juga udah ada vendornya sendiri. Jadi aku minta tolong orang untuk gilingin. Jadi ibaratnya ketika untuk proses produksi ya kita hanya menerima daging yang sudah jadi, udah digiling, kita bumbuin, kita bungkus, kita kukus, udah selesai gitu. Jadi sebenarnya untuk proses produksinya sih nggak terlalu rumit. Jadi untuk modalnya pun juga nggak terlalu besar gitu. Jadi cuma tapi dari modal 1 juta itu menurut Mas Marcel margin keuntungannya di berapa persen? Kalau untuk margin keuntungan sih, aku ngomongin F&B secara umum aja. Iya. F&B itu rata-rata khususnya untuk makanan itu biasanya di atas 50% tuh udah gede gitu. Hmm. Dan ya aku matoknya di sekitar segitu, Ya, di 50%-an lah. terus bicara sumber daya lagi tentang kan tadi bisnisnya juga dibantu saudara ya. Ya. Itu saudaranya tuh datangnya kayak setiap hari kah atau mungkin setiap ada pesanan atau seminggu sekali atau gimana itu? Oke, kalau misalnya untuk saudaraku itu biasanya kalau sebelum mungkin 2022 awal ya. Awal itu aku bikin pertama sama kakakku doang. Jadi nggak butuh tenaga bantuan. Lalu habis itu melihat antusiasme yang cukup tinggi waktu sekitar 2021, akhirnya aku ngajak saudaraku dan dia datang berdasarkan ketika emang ada pesanan. Oh, Dan dulu aku ada pesanan tuh sekitar seminggu itu ada 2 kali. Jadi kalau dari proses kapasitas produksiku pun dulu bisa sampai 5.000 per bulan. Tapi karena 5.000. sekarang hanya seminggu sekali biasanya, jadi berkurang sekitar 50% lah. Jadi kalau untuk ya, terus habis itu karena sekarang pun juga orang tua kan udah pensiun ya, jadi emang fokus untuk usaha ini di beberapa usahanya juga. Jadi datangnya tetap berdasarkan ada pesanan, tapi rata-rata seminggu sih produksi dari berbagai produk bisa sekitar 3 kali sampai 4 kali produksi sih. Oh, Seperti itu. jadi seminggu. Jadi berdasarkan produksi Iya, atau pesanannya iya juga ya. betul. Mungkin kalau dari sumber daya itu aja sih yang bisa ditanyain. Mungkin dari Oke, setelah kita tanya-tanya tentang sumber dayanya, modalnya, terus margin keuntungannya, nah mungkin kita juga pengen tahu nih Mas, kan Mas Marcel ini sekarang statusnya masih mahasiswa ya, Ya. apalagi apa namanya semester akhir tua, sibuk-sibuknya gitu kan. Nah, gimana sih tips dari Mas Marcel buat ngebagi waktunya antara fokus kuliah sama tadi bantuin orang tua untuk pembukuannya, kemudian pemasarannya dan lain sebagainya gitu. Ada tipsnya nggak, Mas? Sebenarnya karena aku bukanya pun juga di kesempatan gitu, kesempatan dan kesempitan lah, kan pandemi kan kesempatan dan kesempitan ya, setiap ya. orang bisa take opportunity dari situ. 2020 2021 itu kan kita untuk kuliah kan masih online juga ya, jadi situ aku masih gampang banget sih untuk bagi waktu antara produksi lah, mau jualan atau mau nganter-nganter, bahkan sampai nganter-nganter pun aku masih gampang buat ngaturnya. Tapi karena sejak 2022 dan 2023 ini kan udah mulai offline dan sebagainya, dari situ makanya aku nggak terlalu in charge di produksi, aku hanya Oh, fokus di pembukuannya. Dan di situ karena untuk pembukuan kan pembukaan sederhana ya, dan juga itu biasanya dilakukan per minggu. Jadi itu menurutku nggak ada kendala sih. Kalau tips and triknya sih mungkin ya pinter-pinter ngebagi waktu aja ya, khususnya kalau misalnya udah semester akhir gitu kan pasti skripsi dan sebagainya ya, dibikin skala prioritas aja dan jangan sampai ngelupain tanggung jawabnya juga sih, paling gitu. Oke, jadi intinya harus punya manajemen waktu, Ya betul. punya prioritas, dan pintar membagi waktu. Gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas dari kita tentang saran buat teman-teman semuanya yang nonton podcast ini yang mau memulai bisnis, apalagi yang statusnya masih mahasiswa, masih punya kesibukan lain, punya tanggung jawab lain. Nah, kira-kira saran dari Mas Marsal buat teman-teman apa? Kalau buat saran mungkin di luaran sana masih banyak pebisnis yang lebih sukses dari aku ya pasti. Cuman karena since aku masih mahasiswa juga dan aku pengalamanku aja kayak ngebuat bisnis itu sih, pastiin kamu in charge di bisnis itu dari awal sih, mulai dari proses produksinya, R&D-nya dan sebagainya, kamu harus in charge di situ supaya ya kamu tahu apa yang kamu buat, terus habis itu apa ada celahnya di mana. Jadi kamu bener-bener in charge di bisnis itu sehingga kamu bisa mencintai bisnis itulah. Jadi kayak kamu ngerjain usahamu itu nggak malas-malasan kayak mungkin kemudian. Jadi kayak bener-bener
kayak kalau kamu nggak ngerjain ini ya bisnis nggak jalan gitu. Jadi aku sih sarannya ketika mau buat bisnis ya tetap aja cobain aja, jangan takut untuk mencoba, tetap harus berani mencoba. Kalau emang gagal pun ya kan baik dari jadi pengalaman lah Iya, gitu sih Bang. Oke, jadi kesimpulan dari podcast kali ini, tips dari Mas Marcel buat teman-teman semuanya yang mau memulai bisnis adalah kita pertama harus niat, kemudian berani untuk mencoba, benar. berani untuk keluar dari zona nyaman, kemudian harus in charge ke bisnis tersebut, Fokus ke bisnisnya. fokus dan terus berfokus untuk kemajuan bisnisnya. Nah, Nah, terakhir kita mau ngucapin terima kasih banyak Oke, buat sama. Mas Marcel atas waktunya. Semoga podcast kali ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang mau sukses buat membangun sebuah bisnis. Oke, segitu dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Thank you. Bye-bye. Good night.